eee, aduh Pak Yus, jadi malu saya ini nih, gimana nggak apa-apa ini Nggak apa-apa nggak apa-apa. dibicarakan biayanya? Ini kejebak saya ini. Tapi, sebenarnya ini, apa ya, barangkali sekarang ini saya mungkin waktu kita online, apa nih, podcast ataupun masuk media YouTube di netizen ini barangkali saya bisa tersenyum sekarang, tertawa ya. Waktu itu barangkali waktu itu saya menangis pun menangislah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Usradus Manalaga ini. Mudah-mudahan sehat semua dan sukses terus ya. Kali ini kita akan membahas tentang film dokumenter bersama produser film radio Rimba Raya, Bang Iqmal Gopi. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Bang Iqmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sehat Bang? kabar nih Pak Yus? Alhamdulillah sehat sehat. Sehat, Sehat, alhamdulillah. ya alhamdulillah. Ini kegiatannya lagi ngapain Bang? Kebetulan sekarang nih saya lagi, ngelanjutin ini, apa namanya, pendidikan sekolah gitu. S1, ngambil S1 karena Ya, waktu itu saya baru D3, sekarang mengambil jenjang S1 gitu, ya. di IKJ, Institut Kesenian Di KJ ya. Jakarta. Jurusan apa? Ya, Sama seperti di tiga dulu. iya, saya ngambil, jurusan penyutradaraan. Nah, di situ ada beberapa, jurusan lah, ada editing, ada sinematografi, kamera ya, skenario, produksi, eee, artistik. Nah, kebetulan dari, beberapa, apa nama, jurusan itu saya mengambil, penyutradaraan, begitu Ya, Pak. ya. Mudah-mudahan lancar ya, Bang Mal ya. Kuliahnya Amin amin. sampai meraih gelar S1 nanti. Berarti ini Ya, masih di insyaallah. kampus ini? Enggak, kebetulan sekarang saya lagi di studio nih, di studio film, eee, di studio mixing film lah, synchronize post audio, gitu. Nah, jadi ini post audio di sini nih, apa, kalau misalnya produksi-produksi film, atau web series yang lagi rame sekarang ini ya, Hmm. yang filmnya itu ditayang di, apa, di smartphone gitu. Nah, itu di kita dulu nih, kita mixing semuanya, ada efek dan dialog dan lain-lain lah begitu, setelah finish baru ditayang gitu. Jadi di kita ini hasil finishing-nya lah dari sebuah, eee, film itu sendiri, kalau nggak bisa tayang gitu. Intinya nggak layak lah untuk masuk ke bioskop atau ke streaming seperti Netflix, YouTube, maaf, Netflix, apa namanya, Klik, yang banyak sekali tuh, apa namanya, eee platform-platform yang sekarang beredar di smartphone itu tuh, yang sering kita tonton gitu, gitu Pak. Baik, Bang Mal. Eh, kita ke film dokumenter Radio Rimba Raya. Apa sebetulnya motivasi Bang Iqmal memproduksi, membuat film dokumenter Radio Rimba Raya ini? Ya, ini memang kalau, kita harus merunut dulu ke belakang ini. Sebenarnya motivasi saya itu sebenarnya, tidak terlalu berlebihan juga untuk, pembuatan film Radio Rimba Raya ini. Kenapa? Karena, kebetulan saya, eee, udah terencana itu tahun 2002, waktu itu saya masih kuliah, kebetulan ada mata kuliah dokumenter lah ya kan, saya Hmm. sudah bisa dapat pelajarin, tentang, bagaimana membuat film dokumenter itu, begitu. Nah, kemudian, saya kepikir waktu itu, wah saya punya ide kan begitu. Idenya, wah karena saya di Jakarta ya kan, eee istilahnya, oh saya bisa pulang kampung lah, Takengon, di Gayo sana gitu. Jadi istilahnya saya nggak terlalu, terlalu ribet lah, terlalu apa namanya, kesulitan dalam arti, masalah produksinya, ya kan, kameranya, kemudian ada juga teman-teman yang membantu gitu untuk mengambil, apa namanya ini, tentang, Radio Rimba Raya di Gayo itu gitu. Nah, itu tahun 2002. Nah kemudian, itu baru terrealisasi itu baru tahun 2006. Itu 2006 setelah saya selesai D3 itu kemudian saya mencoba tuh, janji hati saya lah kan, supaya ini karena juga sambilan pulang ke Takengon lah gitu ya, ke Gayo sana.
kita bawa kamera, ya kan, ya bentuk kameranya udah HD, tapi bentuknya handycam, tapi kualitasnya bagus. Nah itu juga enggak seperti sekarang, itu juga sudah sudah menjadi sebuah sejarah lah. Dulu itu kita mengambil gambar itu bentuk bahan bakunya itu masih kaset, DV cam lah. Kalau sekarang ini kan ya 20 tahun kemudian begitu cepat lah perubahan teknologi itu ya. Kalau sekarang orang kan sudah uh, uh, pakai HD ya, HD apa namanya, kart itu gitu bahan bakunya. Kalau kita dulu masih pakai kaset gitu. Nah itu kemudian Rimba Raya itu sendiri, kemudian saya mencari data lah. Intinya kalau saya pulang ke daerah itu, karena ini posisinya ada di Takengon, yang sekarang itu benar meriah ya, sudah ada pemekaran itu, saya kan harus mempunyai bahan-bahan materi apa sih sebenarnya yang saya akan rekam nih, saya akan ambil gitu untuk materi-materi untuk pembuatan film ini. Saya membaca buku waktu itu kan, waktu itu membaca buku pun ada beberapa buku yang saya baca itu, mau buku terbitan di nasional ataupun dari daerah gitu ya, dari buku-buku sejarah Aceh maupun sejarah nasional itu tidak tertera ada apa namanya, Radio Rimba Raya itu gitu. Adapun di buku-buku itu juga dari sekian lembar lah, kalau kita baca itu ada 400 lembar umpama halamannya itu, atau 300 lembar, itu Radio Rimba Raya itu hanya 1 lembar 2 lembar gitu. Itu dari sekian banyak buku. Nah kemudian, wah dari mana saya harus memulainya ini gitu, karena Radio Rimba Raya ini kan uh, yang saya tahu karena saya di sekolahnya di Takengon waktu itu apa namanya, saya tidak tahu persis bagaimana sejarah Rimba Raya itu sebenarnya gitu. Karena ini fakta yang saya alami di Gayo itu ya, di Takengon itu. Saya sendiri, barangkali teman-teman di sini atau netizen-netizen di sini barangkali lebih mengetahui dari saya, barangkali memang pernah ada ya, saya barangkali apa namanya, telat untuk memberikan apa namanya, mengetahui informasi itu. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah pengalaman-pengalaman saya tentang pembuatan film dokumenter waktu itu. Karena pengalaman saya waktu SD, SMP, SMA di sana, saya hanya mendengar dari kakek kita, misalnya saudara, tetangga, oh ada radio Raya di Rimba Raya sana katanya, di Ronga-Ronga sana menyiarkan apa namanya, Radio Rimba Raya. Nah kemudian ya udah, hanya sekedar itu, karena ini apa, Radio Rimba Raya sejarah yang ada di Gayo ini, saya pribadi itu tidak mengalami itu masuk dipelajari dalam sekolah-sekolah gitu, nggak ada, maupun SD SMP tidak ada orang yang menyentuh tentang sejarah Rimba Raya ini. Nah di sisi lain, setelah saya di Jakarta waktu itu, dari mana saya harus mulai? Saya agak sedikit bingung untuk pengambilan Radio Rimba Raya. Tapi karena motivasi saya kan waktu itu kan untuk pulang ke Takengon untuk membuat karya lah ceritanya kan. Yeah. Karena baru selesai kuliah kan, kayak gitu, biasa lah waktu itu kan mahasiswa gitu. Wah semangatnya itu, wah gua harus membuat karya nih kan, kayak gitu nih. Ada sesuatu yang harus gua buat gitu. Nah kebetulan sejarah Rimba Raya yang saya fokusin. Nah waktu itu setelah saya fokusin itu, materinya yang miskin sekali nih tentang Radio Rimba Raya. Miskin sekali materi yang saya dapat begitu. Ada materi-materi sehingga ada bentuk keraguan kan di sini saat saya untuk memulai, apakah benar nih? Karena kan Radio Rimba Raya ini dari teman-teman saya juga nih, saya mengatakan bahwa Rimba Raya itu menyiarkan ke luar negeri. Saya bilang kayak gitu ke teman-teman, nggak mungkin ya kan, mana mungkin dari daerah jauh lagi di hutan Takengon yang bisa menyiarkan suaranya ke luar negeri tentang kemerdekaan. Ya, saya waktu itu nggak bisa memberi jawaban, karena pertanyaan-pertanyaan itu sulit untuk saya bisa jawab, karena bukti-bukti fakta itu belum saya dapatkan secara utuh gitu. Sehingga ini, wah ini gimana nih, jangan-jangan benar atau tidak nih Radio Meraya, apakah radio ini radio lokal, maksudnya hanya menyiarkan di, ya kita secara general aja, apa namanya, sejarah lokal lah gitu, sejarah Aceh aja gitu, sejarah Gayo di Takengon itu atau benar meriah ya, tapi bukan sejarah nasional. Itu yang kepikir waktu itu. Saya nggak kepikir kalau Radio Rimba Raya ini mempunyai pengaruh besar di Republik ini. Itu saya tidak terpikir waktu di Jakarta itu. Nah kemudian saya saya terus mencoba mendapatkan informasi-informasi itu
lewat almarhum Bapak Akaya Kobi waktu itu ya. Kemudian dia waktu itu pelaku sejarah juga ya kan. Kemudian saya mencoba membaca buku-bukunya, kemudian saya merekam informasi-informasi pada masa itu. Nah, kemudian dari beliau juga saya mendapatkan runutan dalam arti untuk meyakinkan saya. Dalam arti begini, meyakinkan saya. Di sini kan posisinya itu saya ini kan sutradara ya. Dalam arti apapun buku-buku dari narasumber itu kita harus harus jernih melihat dari sebuah sejarah itu, karena subjektivitas dari beberapa narasumber atau pelaku-pelaku sejarah atau itu kan itu akan pasti terjadi di lapangan itu gitu. Tetapi kita harus bijak dalam arti mengambil suatu kesimpulan langkah apa yang kita ambil dari narasumber ini untuk bisa memberikan sebuah informasi yang benar. Bukan berarti narsum-narsum yang saya ada dalam itu tidak benar, itu bukan itu yang kita bahas. Tetapi di sini masalahnya saya sebagai sutradara di sini kan besar tanggung jawab saya untuk sejarah ini, karena sejarah ini sendiri kan saya tidak mengetahui secara persisnya bagaimana peristiwa ini terjadi tentang Rimba. Karena ini kan masa itu kan saya juga belum lahir, barangkali Pak Yusradi juga belum lahir ya masa-masa perjuangan ini. Tapi ya barangkali dengan kita ini ya kebetulan dengan berlatar belakang macam-macam profesi ini kita bisa sama-sama lah harus mendukung, harus menaikkan, mengupgrade sejarah Rimba ini ke permukaan supaya supaya masyarakat Aceh, masyarakat kebetulan di Gayo itu posisinya tepat, masyarakat Indonesia, dunia bahkan, ya kenapa tidak ya kan, ini harus diketahui karena di sini ternyata Radio Rimba Raya ini mempunyai nyawa, urat nadi lah, nyawa dalam arti nyawa perjuangan itu ada di Radio Rimba Raya ini. Nah kemudian waktu itu saya agak kebingungan karena ya kalau sekarang ini memang sudah alhamdulillah udah rame ya, kalau kita di Google itu kan sekarang kan banyak nih searching Google langsung Radio Rimba Raya udah banyak. Waktu itu pengalaman saya tahun 2006 waktu itu patokan banyak orang di sini saya itu Wikipedia. Nah saya ketik Radio Rimba Raya Wikipedia itu tidak ada tentang Radio Rimba Raya. Tentang berita-berita informasi itu tidak ada di Radio Rimba Raya itu. Nah, ada satu berita. Nah, cuman begitulah miskinnya informasi tentang Radio Rimba Raya ini. Tetapi saya untuk karena kita berlatar belakang akademisi ini, kita kan harus memberikan bukti fakta sehingga tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat yang akan datang gitu. Dalam arti kita harus mencoba membuktikan apa yang akan kita lakukan dalam arti pembuatan film dokumenter ini, karena yang bertanggung jawab itu kan dalam film ini secara keseluruhan itu kan saya kan sebagai pemimpinnya begitu. Tapi didukung itu sudah jelas pasti dari literatur buku, dari informasi narsum-narsum, secara informasi kita harus kumpulkan, kemudian itu kita konfrontasi dalam arti sampai sejauh mana kebenarnya Radio Rimba Raya. Nah kemudian tahun 2008 itu 2008 itu saya pulang ke Takengon. Saya cobalah langsung itu dengan saya tidak mendapat biaya saya kumpul waktu itu. Saya sempat waktu itu saya kerja di FTV ya, waktu itu sinetron gitu istilahnya, untuk untuk amunisi lah, mengumpulkan amunisi, karena membuat film itu apalagi dokumenter film itu membutuhkan dana gitu, jadi kalau kita nggak bisa bergerak kayak gitu. Bukan semata-mata membuat sesuatu itu harus punya dana juga, tidak. Itu berbeda subjektif kita. Tapi ini saya sendiri yang tidak ada, tapi saya membutuhkan dana. Kemudian saya pulang ke Takengon itu. Nah, kemudian saya diarahkan teman saya ya untuk ketemu sama Pak Pak Mahmud Ibrahim. Nah, Pak Mahmud Ibrahim ini ternyata beliau ini menulis buku itu Mujahid Dataran Tinggi Gayo kalau nggak salah ya. Tapi tidak spesifik tentang Radio Rimba Raya, tetapi di dalam bukunya itu saya membaca baru terbuka kan, maksudnya ada bacaan saya tentang ada dari keluaran dari Dinas Bidanka juga ya kan. Saya coba istilahnya ini bahasanya konfrontasi. Saya coba perbandingkan lah, dalam arti ini untuk meyakinkan saya dari beberapa buku-buku ini supaya
ini ada kekonkretan di dalam film itu sendiri begitu, sehingga dia terstruktur. Karena dari sekian banyak buku-buku ini akhirnya saya berpikir, wah ternyata Radio Rimba Raya ini ada hubungannya sama Sumatera Barat sekarang, kalau dulu itu Sumatera Tengah ya. Nah kemudian ada hubungannya sama Yogyakarta. Nah ini gimana ceritanya ini? Nah kemudian ternyata Radio Rimba Raya ini ada hubungannya, hubungan eratnya sama agresi kedua 1948 Desember. Wah, ini ternyata Radio Rimba Raya ini penting, saya bilang nih. Wah, akhirnya berubahlah paradigma saya, pemikiran saya saat membuat sebuah struktur dari film dokumenter itu. Kenapa? Saya waktu awalnya itu saya berpikir bahwa Radio Rimba Raya ini hanya radio lokal lah, yang berfungsinya untuk kemerdekaan lokal. Nah, ternyata setelah saya terus menjalankan sebuah proses ini dalam arti penelitian, ya ini saya anggap istilahnya, teorinya ya, kalau ini penelitian atau riset saya lewat film bentuknya, tapi ini saya tidak ada dalam bentuk tulisan, ya kan. Kemudian saya menemui salah satu pelaku tokoh di salah satu itu di film saya itu T.A. Talsa, Bapak Tengku T.A. Talsa. Nah, Pak Tengku T.A. Talsa ini, T.A. Talsa ini dia banyak memberikan bahan-bahan tentang Radio Rimba Raya ini. Sekarang beliau sudah nggak ada lagi, udah ada almarhum ya, dalam film itu udah banyak sekali yang udah nggak ada gitu. Nah, mereka itu Pak Talsa ini ternyata banyak sekali arsip tentang sejarah Aceh. Wah, saya nggak bisa lagi melihat, wah sangat luar biasa lah, ternyata seluruh arsip tentang Aceh itu ada di beliau gitu. Ini saya bisa rekomendasikan juga tuh, adanya di Banda Aceh beliau ini. Nah mereka, Bapak ini memberikan bukti surat bahwa Radio Rimba Raya ini menyiarkan ke luar negeri begitu. Nah kemudian keyakinan saya tentang film ini terus semakin kuat gitu. Nah bukti-bukti ini sehingga saya juga waktu itu, wah ini nggak mungkin saya di Takengon saja nih untuk di Banda Aceh atau di Aceh aja nih saya untuk di Biren gitu, nggak mungkin nih, saya harus ke Padang. Waktu itu saya ke Bukit Tinggi, kemudian ke Koto Tinggi, Payakumbu, ya. Nah ini Sumatera Barat waktu itu. Nah kemudian saya tidak begitu lama ya, karena ini masalah kondisi anggaran juga yang tidak memungkinkan, itu pun dibantu oleh teman saya waktu itu, waktu di Padang ya, Fauzan ya. Nah kemudian kemudian saya saya mencari terus ini di daerah Sumatera Barat ini. Nah kemudian saya balik lagi ke Jakarta, kemudian saya ke Yogyakarta. Nah kemudian ini setelah bahan-bahan materi buku-buku yang saya baca, literasi ini semakin banyak pengetahuan, kemudian ada clipping-clipping yang saya dapat, kemudian ini saya coba gabungkan dalam arti apa saja yang sudah saya dapat dalam bentuk visual. Nah kemudian dalam Rimba Raya ini sendiri, makanya prosesnya ini kan sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 tahun prosesnya ini. Ini sekarang saya bisa berbicara begini, ini bukti yang yang saya kerjakan begitu. Dalam arti begitulah sejarah Radio Rimba Raya ini gitu, yang saya tidak ketahui gitu. Karena ini saya juga saya bilang saya ini korban dari sejarah itu juga sih sebenarnya. Korban dari sejarah Radio Rimba Raya. Kenapa? Karena saya sendiri orang Takengon nggak tahu tentang sejarah Rimba Raya ini. Saya bagaimana dengan teman-teman yang lain atau yang lainnya juga untuk regenerasi kalau tentang sejarah, hanya itu aja. Ya Pak Yusnadi. Oke, Bang Mal. Tadi kan korban ya, korban dalam arti orang Takengon sendiri tidak tahu sejarah Radio Rimba Raya ini. Dan tadi waktu pas mulai riset itu sempat ragu, ini benar nggak ini? Dan ternyata setelah riset ini ternyata perannya besar, bahkan hubungannya sangat penting begitu dengan Sumatera Barat, Jogja, agresi militer Belanda kedua. Jadi sebetulnya peran Radio Rimba Raya ini apa, Bang Mal? Nah, dan kaitannya dengan yang disebutkan Bang Iqmal tadi apa? Nah, peran Radio Rimba Raya ini vital, ini penting. Kalau saya menganalogikan umpama ya, sekarang ini kan kita lagi online ya kan. Bayangkan saja nih, semua dunia digital ini kan internet ya.
mulai dari apa namanya media-media sekarang semua sudah bermain jaringan-jaringan internet. Bisa bayangkan nggak kalau seandainya jaringan yang kita sekarang lagi online ini nggak ada internet, dalam arti jaringan tutup semua, sistem apa namanya media sosial, media online semuanya pasti akan stuck ya kan. Nah, kalau saya gambarkan ini juga tidak berlebihan kalau saya memberi contohkan untuk sekarang dan untuk masa lalu itu pada masanya Radio Rimba Raya. Kalau seandainya Radio Rimba Raya ini tidak memberikan informasi yang apa terjadi pada masa itu, dunia tidak akan pernah akan tahu apa yang terjadi di Yogyakarta, apa yang terjadi di Sumatera Barat, waktu itu Sumatera Timur ya, apa yang terjadi itu gelap kan dunia ini. Nggak ada lagi apa yang sebenarnya terjadi. Kita nggak bisa, kita justru menimbulkan asumsi yang akan muncul waktu itu. Tapi itulah peran penting Radio Rimba Raya, yaitu memberikan informasi-informasi penting yang ada di Yogyakarta waktu itu tentang gerilya Jenderal Sudirman waktu itu, kemudian Saprudin Prabowo-Negara waktu itu ketua PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Berita-berita yang ada di lapangan itu yang terjadi itu diinformasikan lewat Radio Rimba Raya. Rimba Raya ini yang menyiarkan ke seluruh dunia. Dalam arti dia bentuknya broadcast, dia menyiarkan. Tapi kalau radio-radio seperti yang ada di Sumatera Tengah waktu itu, ataupun radio-radio tentara di Jogja itu sifatnya mobile dan dia itu bentuknya Morse, ada kode-kode telegram lah. Mereka tidak bisa mengeluarkan voice, suara itu nggak ada. Cuman lewat Rimba Raya inilah. Ya. Gitu. Oke. Gitu, Pak. Jadi ini radio broadcast menyiarkan kondisi Indonesia waktu itu. Kondisi di Jogja, kemudian di pusat pemerintahan, kemudian tadi di Padang ya. Jadi waktu itu kondisi Indonesia sendiri seperti apa, Bang Mal? Apakah memang sudah tidak ada? Ini kan kita merdeka tahun 45 ya. Kemudian agresi militer Belanda pertama, kedua. Nah, tadi kan disebutkan ini merunut ke waktu pas agresi militer Belanda kedua. Nah, jadi kondisi Indonesia waktu itu seperti apa? Apa memang sudah ada? Makanya tadi Bang Iqbal menyebut tadi ibaratnya nyawa, denyut, penting sekali begitu. Ya. Sebenarnya kalau dari kacamata, kalau dari sejarah ya, kalau kita melihat dari fakta sejarah yang ada itu, sebenarnya Belanda itu sendiri kan tidak mengakui tahun 1945 itu. Kenapa? Sekarang pertanyaan, kenapa dia harus menduduki kembali Republik ini begitu setelah 1945 itu? Kenapa ada agresi pertama? Ya kan 21 Juli 1947, kemudian ada agresi kedua 1948 itu. Soekarno-Hatta dan Sahril semua ditangkap kan. Nah, Belanda ini ingin menduduki kembali kan Indonesia setelah pasca Perang Dunia Kedua itu, gitu. Memang kita proklamasi itu sebuah proklamasi yang harus kita kumandangkan ke dunia bahwa kemerdekaan Indonesia waktu itu. Tetapi dari sudut mata penjajah sendiri, agresor Belanda itu mereka kan belum mengakui kan begitu, sehingga itu terjadinya konferensi meja bundar kan di Den Haag itu gitu. Ada konferensi meja bundar. Nah, jadi memang kondisi waktu itu 1948 Indonesia udah nggak ada lagi, kolab. Oke. Indonesia sudah hilang. Oke. Gitu. Nah, ini poin pentingnya. Indonesia itu sudah tidak ada lagi, kolaps, pemimpinnya ditangkap. Jadi pemerintahnya lumpuh ya. Di Jakarta lumpuh, kemudian tadi di Jogja juga. Terus tadi dengan Padang, ini kan sempat pusat pemerintahan ke sana. Dengan siapa tadi Bang Mal? Saprodin Prawira Negara. Pak Saprudin ya, Prawira Negara. Nah, itu sebagai pemimpin darurat waktu itu. Nah, jadi dengan kondisi lumpuh, Radio Rimba Raya lah yang menyuarakan ini bahwa Indonesia masih ada, seperti itu. Iya. Jadi begini, karena masa itu ya Indonesia ini bukan Indonesia seperti sekarang ini ya. Dulu itu Indonesia tahun 45 46 itu Indonesia ini kan terpecah-pecah yang disebut negara federal, Republik Indonesia Serikat, RIS. Republik Indonesia Serikat, RIS. Itu ada 16 negara kalau nggak salah, sama juga. Itu dibentuk oleh FANMUK. Itu supaya itu pemerintah bukan pemerintah republik waktu itu. Nah, kemudian Radio Rimba Raya ini
ini kan Aceh ini ternyata itu tidak diduduki oleh Belanda, tidak bisa dimasuki oleh Belanda. Disinilah kelebihan kalau kita lihat dari sebuah sejarah perjuangan Republik ini, di situ kalau seluruh Indonesia ini sudah diduduki oleh Belanda, tinggal Aceh yang belum diduduki oleh Belanda. Nah, disinilah Aceh ini bisa leluasa lah kan, dalam arti bisa melakukan sebuah pergerakan-pergerakan ya kan untuk Republik ini gitu, untuk memberi sesuatu gambaran ke dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Memang tidak ada lagi Indonesia waktu itu. Kalau selain Aceh, kalau tidak ada, ya saya tidak berlebihan juga kalau saya mengatakan kalau tidak ada Aceh tidak ada Indonesia kan begitu. Nah, karena masa itu juga proses-proses apa namanya perjuangan itu kan sangat berat waktu itu, karena Belanda juga ingin memasuki Aceh waktu itu, pantai-pantai Aceh ya kan, dari Luk Sumawe, Langsa ya kan, cuman hanya kita aja di Takengon kan yang apa namanya di tengah-tengah hutan gitu, yang cuman kita yang menjemput bola kan ke, ya seperti ke apa namanya apa namanya Aceh Tenggara waktu itu, di Karu sana ya kan, yang ada Laskar Kita Bagura ya kan, dengan gelombang 1, gelombang 2 juga itu terjadi di pesisir dari Langsa, dari Biren itu pusat poskonya di sana kan. Nah, itu kan uh, itu kita tidak terjadi di apa namanya di Aceh gitu. Belanda tidak bisa masuk ke Aceh. Itu kelebihan Aceh waktu itu kalau Ya, kita merunut dari sebuah sejarah itu ya. gitu. Jadi seperti disebutkan tadi, wilayahnya sudah dikuasai semua, pemimpinnya sudah ditangkap, kemudian ini sudah nggak ada lagi, ya begitu diklaim ya sama Belanda ya, Bang Ya, Iqbal ya. ya, ya. Tinggal satu-satunya Aceh, dan secara penyuaranya tinggal Radio Rimba Raya ini. Radio Rimba Raya ini yang menyuarakan bahwa Indonesia masih ada, pemimpinnya masih ada, dan ini wilayahnya juga masih utuh seperti biasa begitu ya. Ya. Jadi ini bagaimana bisa sampai ke Rimba Raya ini? Nah, kalau tadi disebutkan Bener Meriah di Gayo di Aceh, radio ini Bang Mal, bagaimana prosesnya? Proses dari Radio Rimba Raya ini kan uh, dia itu dari pertama itu kan dibeli dari Malaya ya waktu itu. Nah, kemudian itu ditempatkan di Biren awalnya. Nah, kemudian di Biren itu uh, dipindahkan ke Banda Aceh. Nah, Banda Aceh ini kan kalau kita ngomong sejarah ini kan harus melihat ke fase ya. Nah, sebelum agresi kedua itu Radio Rimba Raya itu diperintahkan oleh Tengku Muhammad Daud Bereh waktu itu gubernur militer Langkat dan Tanah Karo kepada Kolonel Husin Husuk. Nah, karena ini karena Aceh ini begini, Aceh ini dia bisa memantau kondisi dunia, bisa memantau kondisi Indonesia waktu itu. Jadi dia sudah bisa memetakan memetakan, kemudian dia banyak sekali untuk mendapatkan informasi-informasi apa yang terjadi di luar Aceh gitu. Jadi Aceh ini sudah siap dalam arti kalau seandainya Belanda itu sudah akan masuk ke Aceh begitu. Nah, jadi itu dipindahkan ke Banda Aceh, kemudian tidak begitu, tapi di Banda Aceh tidak sempat menyiarkan. Itu meletuslah agresi kedua di Yogyakarta itu. Nah, Tengku Muhammad Daud ini menyuruh Radio Rimba Raya untuk cepat diungsikan untuk ke wilayah tengah, yaitu ke Takengon. Diserahkanlah kepada Kolonel Sinusuk. Nah, setelah itu mereka bawa dalam perjalanan juga itu kan apa namanya, dalam perjalanan itu juga itu kan diintai oleh pesawat-pesawat Belanda nih. Jadi kalau menurut sejarahnya itu mereka kadang-kadang masuk ke dalam apa namanya kebun ataupun hutan gitu untuk supaya tidak terdeteksi lah sama pesawat-pesawat Belanda itu, hingga sampai ke kalau menurut catatan sejarah itu dia ke Takengon dulu gitu, ke Takengon belum langsung ke Ronga-Ronga di Baraya ini. Kemudian mereka mengecek lah istilahnya mencari tempat lah, kebetulan Burnibius ya, baru dicek. Ternyata itu kalau menurut dari catatan sejarah itu tidak tepat kalau Radio Baraya itu untuk ditaruh di sana, karena karena Kak begini, itu kenapa ya? Karena Radio Belanda ini kan pernah masuk ke Aceh, waktu Perang Aceh 1873-74 itu. Berarti dia mempunyai peta ya kan, kalau sekarang kalau kita ngomongnya jejak digital. Berapa lama? Cuman
mereka itu sudah bisa memetakan Aceh itu sampai sejauh mana begitu. Nah ternyata orang-orang pejuang-pejuang kita dulu juga itu masih dalam ingatannya bagaimana pergerakan-pergerakan Belanda. Nah kemudian ini nggak tepat ini Belanda pasti akan tahu gitu. Nah akhirnya itu mereka itu merubah pikiran mereka untuk berencana itu kembali lagi ke ronga-ronga itu. Kebetulan itu tempatnya hutan. Waktu itu bukan Kampung Rimba Raya namanya, waktu itu namanya Tanah Ilang. Kalau bahasa Gayonya Tanah Ilang. Tanah Merah waktu itu tempat-tempat orang berkebun. Nah, itu pun baru 2 orang. Nah, disitulah ditempatkan Radio Rimba itu gitu. Nah, disitulah mereka baru mulai menyiarkan begitu berita-berita tentang perjuangan ke luar negeri, karena itu mereka kan nggak, saat menyiarkan itu juga nggak tahu kemana ya sebenarnya mereka, pokoknya memberikan informasi, ternyata itu efektif sekali ya, karena kan waktu itu kan kehilangan jejak nggak tahu, karena semua ini kan sudah diblokade oleh Belanda. Medan jelas, apalagi Medan kan daerah pertempuran kan yang disebut Medan area itu ya kan. Nah kemudian itu akhirnya tuh Radio Rimba Raya ini ditangkap sama radio-radio angkatan udara yang dipegang oleh pejuang-pejuang kita yang ada di Sumatera, di Jawa, Kolonel Ahana Sution ya, atau apa namanya Simatupang ya kan, Bapak Simatupang dan Bapak Budi Arjo, dia kan punya, mereka dari radio-radio yang ada di Jawa ini kan menangkap itu, jadi dia menulis mengetik itu, menyampaikan secara estafet untuk dikabarkan ke Radio Rimba Raya gitu. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di medan front perjuangan waktu itu. Jadi Radio Rimba Raya ini itulah peran penting dari sebuah sejarah Radio Rimba Raya ini yang perlu harus kita ketahui, sampai ke luar negeri, ke PBB kan, sampai ke perwakilan-perwakilan kita yang ada di India waktu itu ya. Mereka terus memberikan saling bertukar informasi lah, saling memberikan output input supaya ini mendapat respon dunia untuk diberi kesempatan lagi, istilahnya perundingan Indonesia sama Belanda, begitu. Itulah peran penting Radio Beraya itu, Pak Yusradi. Halo? Ya, tadi kan karena pertimbangan keamanan ya, karena berpindah dari Birun, Banda Aceh, kemudian ke Takengon. Dan ini luar biasa perannya Bang Mal ya. Jadi menyuarakan Indonesia masih ada sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke sidang PBB tadi. Jadi ini yang kemudian saya simpulkan membantah argumentasi Belanda, klaim Belanda bahwa Indonesia ini sudah tidak ada lagi ya. Dengan kata lain, kalau sekarang ini ya mengcounter hoax yang dibangun Belanda ya, begitu ya Bang Mal ya? Iya, betul. Ya. Kalau untuk broadcast-nya sendiri berapa bahasa waktu itu Bang Mal? Ulangin, ini agak terputus. Jadi nih Pak Yus. Berapa bahasa waktu itu yang dipakai untuk menyuarakan Indonesia ini masih ada? Ini karena sampai ke luar negeri juga ya. Jadi lokal Indonesia sampai ke luar negeri begitu. Bahkan sampai diteruskan ke sidang umum PBB itu. Iya. Iya. Ini disinilah Rimba Raya ini mempunyai suatu kelebihan ya saat itu, yang kadang-kadang juga nggak pikir waktu itu Rimba Raya ini bisa menyuarakan dari berbagai bahasa waktu itu. Dan bahasanya itu yang saya baca itu ya, yang saya tahu dari itu ada bahasa Indonesia, itu jelas kita ya, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab ya, bahasa Cina, Urdu, Hindustani itu orang India ya, Urdu, kemudian bahasa Belanda. Itu tuh ada beberapa bahasa yang dipakai oleh Radio Rimba Raya waktu itu. Nah, ini kan tujuannya kan sangat jelas, berarti saat itu pejuang-pejuang kita di sana itu kan pemikirannya itu kan sangat sangat brilian lah, dalam arti dia bisa memberikan dengan berbagai bahasa. Ini kan salah satu komunikasi ya, dalam arti ini
bisa memberikan akses untuk komunikasi perjuangan-perjuangan Indonesia saat itu gitu. Ya, sepertinya ini Bang Mal, Radio Rimba Raya ini juga cikal bakal Voice of Indonesia ya, dengan lebih dari satu bahasa tadi. Iya. Nah, itu benar. Ini kebetulan Pak Direktur RRI, Bapak Rohanuddin, eee, dia mengatakan bahwa cikal bakal Voice of Indonesia ini adalah Radio Rimba Raya. Oke. Karena inilah apresiasi dari RRI sendiri kepada Radio Rimba Raya, gitu. Ya, jadi, inilah cikal bakal, Voice of Indonesia itu dari Radio Rimba Raya. Ya, luar biasa Bang Mal ya. Jadi yang tadinya meng-counter hoax, kemudian menyuarakan bahwa Indonesia masih ada, sehingga terbantahlah berita bohong yang dibangun Belanda bahwa ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya kita, ya Indonesia masih ada waktu itu dan ada sampai sekarang. Bahkan cikal bakal Voice of Indonesia. Nah, ini tadi disebutkan Bang Iqmal ini dari satu daerah ke daerah lain. Untuk anggaran riset ini, bikin film dokumenter ini sendiri dari mana ini Bang Mat? Tadi kan dari Aceh ke Jakarta, kemudian ke Padang, sempat ke Jogja juga gitu ya. Ini dari mana Iya. ini biayanya? Nah, ini biaya nih sebenarnya saya malu ya untuk disampaikan karena ini kan podcast ini kan harus apa namanya diketahui oleh netizen semua kan peristiwa ini. Ini sangat istilahnya nih yang harga diri ini jatuh diri. Kalau harga pada barang pada naik, harga diri turun ini. Cuma ini penting Bang Mal. Jadi pelajaran Iya, buat senias-senias kita begitu kan. iya, Ya kemudian buah dari perjuangan Bang Iqmal ini tidak sia-sia. Kalau tadi iya. dari sisi penelusuran 2006 itu tidak ada informasi di Google itu, tapi setelahnya ini kaya sekali, banyak sekali tentang Radio Rimba Raya ini. Nah, tentu ini tidak terlepas dari Bang Iqmal Gopi nih, atas kerja kerasnya, perjuangannya sampai Rimba Raya ini dikenal publik seperti sekarang gitu. Iya. Eh, aduh Pak Yus, jadi malu saya ini. Gimana? Nggak apa-apa ini Nggak apa-apa, nggak apa-apa. dibicarakan biayanya. Ini kejebak saya ini. Tapi sebenarnya ini apa ya? Barangkali sekarang ini saya mungkin waktu kita online apa nih podcast ataupun masuk media YouTube nih netizen ini barangkali saya bisa tersenyum sekarang, tertawa ya. Waktu itu barangkali waktu itu saya menangis pun menangis lah gitu. Kenapa ya? Sedih juga saya saat itu. Waktu itu bukan sedih ya, kan kalau sedih itu kan terlalu cengeng ya. Dalam arti saya nggak mempunyai uang. Bukan ini gini ya. Ini Pak Yusni yang nanya tentang anggaran biaya ini ya. Apa ya? Ini apa? Ini kebanyakan sumbangan. Oke. Ini Jadi ini tidak partisipasi dari teman-teman berarti ya? betul, tidak ada dari LSM, tidak ada dari produser Indonesia maupun produser dari luar negeri maupun LSM atau pesanan-pesanan lah pembuatan film ini. Itu tidak ada. Sampai kasarnya sampai 50.000 pun saya terima waktu itu. Begitulah pahitnya ya. Karena begini ya, sehingga waktu kesan sejarah ini kan akhirnya kayak gila. Ini perjalanan saya ini kan berat ya. Maksudnya ini kan perjalanannya besar. Kalau anggaran tidak ada ini bagaimana? Hingganya muncullah militan saya gitu. Militan dalam arti bukan militan berarti saya ekstrim, tidak. Ini kan bahasanya dikonotasikan jangan sampai Iya, iya. begitu, ya kan. Di Iya, kita iya. juga ada di sinema itu militan namanya. Jadi kalau kita Oke. tidak militan nggak canggih juga Iya, iya. gitu kan, Ini cengeng jadinya. Jadi iya, luar uh, uh, biasa Bang Mal. Sampai ya partisipasi teman-teman, sampai berdonasi 50.000. Ya tentu ini ya kemampuan mereka, wujud partisipasi mereka begitu. Supaya ini jadi melihat kesungguhan Bang Iqbal. Gambaran waktu itu berapa habis Bang Mal? Nah, kalau begini ya, kalau ini kan masalah teknis ya, masalah produksi ya. Produksi dalam sebuah produksi film atau produksi web series maupun sinetron ataupun dokumenter itu sebenarnya itu tidak begitu jauh, hanya medianya aja yang berbeda begitu. Ya, Ya, masalah media film, sinetron, FTV ataupun dokumenter itu sendiri. Kalau dokumenter sendiri itu kan kita harus melihat dari temanya.
temanya apa yang mau kita angkat, ya kan, gagasan besarnya apa. Karena anggaran itu yang menentukan itu adalah skenario, bukan anggaran itu yang menentukan skenario, begitu. Dalam arti kalau kita membaca berbagai itu, ini skenarionya ini loh. Jadi ini anggarannya begini, 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 begini. Bukan berapa. Jadi ini jadi dulu. Jadi bisa 1+1=2 begitu. Secara lisan tidak. Kita harus perlu ada wacana, pembicaraan, musyawarah dalam arti untuk menentukan kesepakatan lah. Dalam arti dalam pembuatan film itu sendiri. Nah, hanya di sini juga film Radio Rimba Raya ini yang saya buat itu kan awalnya kan saya tidak tahu kalau ini radio besar perannya di Republik ini ya untuk pengakuan kan bangsa ini gitu. Dan itu ternyata ada juga kita harus ke Yogyakarta waktu itu begitu ke Aceh karena ini kan karena dari dasar ketidaktahuan saya. Tapi kalau seandainya kalau Radio Rimba Raya ini kalau saya tahu ya waktu itu kalau itu harus pergi ke Sumatera Barat, ke Yogyakarta, beberapa daerah di Jawa itu barangkali Radio Rimba Raya ini Pak Yusradi sampai sekarang itu belum ada gitu. Karena saya tidak mengetahui sejarah Rimba Raya itu. Yang saya tahu itu cuma hanya di Gayo gitu. Saya tidak akan pernah melakukan pembuatan film Radio Rimba Raya ini kalau saya tahu kalau peran Radio Rimba Raya ini ada juga di Padang juga sama Jogja. Karena begini, karena kita dalam supaya tidak pincang dia. Jadi kita tidak bisa melihat sejarah raya ini hanya di Aceh dan Gayo aja, nggak boleh. Karena kita harus mempunyai tolak ukurnya apa, sebab akibatnya begitu. Kenapa ada hubungannya? Jadi ada kaitannya. Jadi kaitan-kaitan ini yang kita rajut untuk dalam arti kita rajut, kita buat untuk menjadi sebuah kain lah atau baju atau sarung begitu dari benang-benang yang kusut ini. Jadi kita tidak bisa melihat dari kacamata mati mentang-mentang kita orang Gayo Aceh dipakai misalnya udah takengon aja Gayo itu tidak ada keseimbangan dalam sejarah. Ini akan berbeda nanti subjektif orang saat kita jadi film untuk diperlihatkan kepada teman-teman di Jakarta maupun daerah-daerah lain di luar Aceh. Ini akan timbul ketimbangan. Itu agak sedikit agak kesulitan kita. Jadi itu terlihat tidak proporsional kita sebagai sutradara itu tidak mewakili dalam sejarah itu begitu. Di sini, nah jadi kalau kita membuat film itu kan sebenarnya ini saya sebenarnya tidak sampai 4 tahun sebenarnya. Kenapa 4 tahun itu? Karena begini, anggarannya nggak ada. Tapi kalau seandainya anggarannya ada, itu 2 tahun kalau menurut prediksi saya gitu. Tapi kalau anggaran dari 4 tahun itu dalam sebuah produksi film itu habis anggaran ya waktu itu kalau kita akumulasikan. Karena dari pasca produksi itu kita harus hitung praproduksi paskanya itu kalau dalam dunia industri itu kita harus hitung biaya kita dan itu habis sekitar 400 juta waktu itu kalau kita akumulasikan. Kalau sekarang ya mungkin bisa 600 juta barangkali kalau kita melihat dari fluktuasi dengan harga barang begitu Pak Yus, sekitar 400 jutaan lah Pak Yus pembuatan itu. Ya, ini sangat wajar ya Bang Mal ya, melihat perannya, kemudian hubungan dengan daerah lain, tentu ini mesti diriset mendalam, makanya perlu biaya besar. Dan luar biasanya tadi partisipasi teman-teman sampai film ini jadi. Apakah masih ada nih Bang Mal rekaman broadcast Radio Rimba Raya saat itu sampai sekarang masih tersimpan? Kemudian ya, alat-alat yang dipakai waktu itu apakah masih ada, barangkali disimpan di museum? Seperti apa Bang Mal? Ya, menurut informasi itu rekaman Radio Rimba Raya ini ada di India. Jadi di India itu. Jadi nah kemudian kedua ada informasi ya dari salah satu buku yang saya baca itu ada Bapak Palar. Palar ini adalah wakil kita di PBB waktu itu. Dia pulang ke Indonesia itu membawa rekaman itu ke Indonesia. Berarti intinya kita harus telusuri ini. Berarti kan rekaman itu ada gitu. Berarti kalau untuk di Indonesia berarti itu ada di Andri lah. Berarti ini kan perlu ada penelusuran kembali ya untuk membuktikan rekaman-rekaman berita itu gitu. Nah kemudian untuk radio itu sendiri itu
saya sendiri itu sudah pernah melihat Radio Rimba Raya itu. Nah, Radio Rimba Raya itu sekarang posisinya ada di Yogyakarta, tepatnya di Museum Angkatan Darat Yogyakarta. Uh, untuk informasi radionya itu sekarang. Itu. Ya, berarti masih tersimpan di sana ya. Ini kan penting sekali sebagai bukti sejarah ya, Bang Mal. Iya, itu bisa saya sedikit ceritakan tentang saya di museum itu untuk bertemu. Jadi begini, saat saya itu banyak sekali ya radio di Museum Angkatan Darat itu. Kemudian saya melihat Radio Rimba Raya di situ. Radio Rimba Raya begitu saya informasi, saya bertanya kan, saya kan meneliti waktu itu mereka tidak mengetahui bagaimana peran radio yang ada sekarang di museum itu sendiri gitu. Apakah diikutkan dalam festival film, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, ini tujuan dari festival ini kan ini banyak ya, bukan di kalangan di Indonesia saja festival ini diadakan, di luar negeri juga banyak ya kan. Beberapa negara di luar di luar Indonesia. Nah, tujuan festival ini kan untuk intinya promosi lah, untuk memberitahukan kepada, bukan masalah menang atau kalahnya ya. Dalam arti di sini kan ada sebuah kompetisi yang dewan jurinya yang kompeten untuk menilai sebuah film itu sendiri dari sudut pandang mereka, karena kompetisi ini kan ada dewan-dewan juri gitu yang istilahnya yang berhak untuk menilai kita. Jadi itu waktu itu saya mencoba masukin ke Festival Film Indonesia tahun 2010 ya. Kemudian itu waktu itu masuk nominasi lah ya dari sekian banyak film dokumenter. Ini dokumenter panjang ya, beda dengan dokumenter pendek gitu. Dokumenter pendek durasinya. Kalau kita ini dokumenter film panjang gitu. Nah, kemudian di Yogyakarta juga kita masukkan festival Nominasi berapa? Nominasi 5. Nominasinya ke-5 yang di FFI. okay. Nah, waktu itu yang di Jogja juga masuk juga nominasi kita, kemudian ada Golden Slant di Jakarta ini nominasi juga, kemudian nominasi berapa saya juga lupa itu datanya ya kan, maksudnya yang di Jogja itu entah 20 dari 1000 kalau nggak salah itu. Nah, tapi udahlah Kak, itu saya lupa juga tuh, saya buka dulu datanya ya. Nah, jadi kemudian saya juga masukin ke film Radio Rimba ini, saya kirim ke Jepang waktu itu. Ada festival film dokumenter. Itu memang Jepang, namanya Yamagata. Yamagata kalau nggak salah ya, film dokumenter Yamagata. Tapi itu saya nggak masuk nominasi atau apa, itu persaingannya itu film itu seluruh dunia di situ. Film dokumenter Yamagata. Nah, kemudian waktu itu ya nggak apa-apa, itu untuk big bang mereka aja lah film kita Indonesia. Tapi intinya saya tidak film Rimba Raya ini saya tidak mencari kemenangan sebenarnya. Saya tidak mencari sesuatu yang berlebihan juga di dalam film Radio Rimba Raya ini. Dalam arti begini, orang sudah melihat, mengetahui tentang sejarah Rimba Raya ini juga saya sudah alhamdulillah gitu. Gitu. Istilahnya kalau 2-3 orang itu hanya tujuan saya. Jadi festival-festival ini tujuannya hanya secara apa namanya bisa memberi sebuah kontribusi lah, karena kebetulan itu ada tempat ya, ada festival apapun itu ya, kenapa enggak kita masukkan untuk memperkenalkan Radio Rimba Raya di kancah perfilman gitu. Itu Pak. Ya. Luar biasa Bang Mal ya. Dan tentu ini Bang Iqbal, setelah ini terpublikasi meluas, kemudian publik jadi tahu, oh ternyata Radio Rimba Raya ini besar sekali perannya terhadap negara ini. Penyuara terakhir bahwa Indonesia ini masih ada, dan tidak terlepas dari kesosokan Bang Iqbal selaku produser film ini. Jadi dari 2006 sampai sekarang ini, tentu Bang Iqbal ini banyak diundang ya ke sana kemari sebagai narsum tentang ini ya. Ya. Kebetulan saya ada beberapa ya, saya untuk di kemudian ada untuk pemutaran untuk pembicara lah di tempat-tempat ya seperti di NTT waktu itu ya. Di NTT juga ada, saya diundang oleh kementerian ya. Kemudian ada juga di Sumatera Barat, kemudian ada juga di Banda Aceh gitu, di fakultas-fakultas begitu. Kemudian ini baru-baru ini ada webinar dari kesejarahan dari Museum Proklamasi di Jakarta. Nah, ini sebenarnya
tujuan saya di sini kan tidak tidak dalam arti tujuan saya ini Eee, intinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang sejarah itu gitu. Karena, eee, intinya jangan mentang-mentang saya yang membuat, saya saudaranya saya membuat, kemudian hanya saya aja yang tahu, itu jangan. Kemudian informasinya harus diberitahu kepada masyarakat luas. Kita nggak tahu ini 2006, dari generasi yang lahir tahun 2000 bagaimana dengan yang sekarang begitu. Ya. Mereka harus tahu gitu. Makanya saya mengharapkan sekali radio sejarah Rimba Raya ini kan harus apa ya, masuk ke kurikulum gitu ya, masuk ke fakultas-fakultas dan kalau bisa film Radio Rimba Raya ini harus sering terus didiskusikan gitu di fakultas di akademisi di fakultas-fakultas yang ada di Aceh maupun di Indonesia. Karena ini menjadi sebuah apa namanya, memberi intinya begini ya, intinya benar dengan salah dalam sejarah film yang saya buat tentang Radio Rimba Raya, minimal saya sudah memberikan apa ya namanya, kalau ada pun saya tidak sudah memberikan fondasi gitu. Dalam arti kalau ada pun yang membuat tentang sejarah Ibarat ada versi lain itu buat saya tidak masalah begitu. Bukan berarti sejarah ini juga nah karena ini kan subjektif dari saya sebagai sutradara begitu Pak Yus. Ya, tadi harapannya juga sudah disebut Pak Mar. Ada menjadi target khusus lain setelah film dokumenter ini yang digarap? Apakah film layar lebar barangkali tentang Radio Rimba Nah, Raya ini? nah begini, saya sangat mengharapkan sekali ya sebenarnya itu uh, film dokumenter Radio Rimba Raya ini kan sudah selesai ya. Saya Ya. mengharapkan sekali nih Radio Rimba Raya ini diangkat ke layar lebar gitu. Nah, saya layar lebar ini supaya tujuan saya ini supaya film ini, supaya Radio Rimba Raya ini diangkat ke masyarakat umum gitu, ke bentuknya film layar lebar ini tujuan saya tidak terlalu berlebihan juga di sini untuk memberikan informasi tentang bagaimana peran Radio Rimba Raya di Republik Indonesia ini. Di Republik Indonesia ini. Makanya di sini saya mengharapkan sekali dalam arti yang saya cita-citakan inilah kita anggap begitu nih supaya saya bisa membuat film Radio Rimba Raya ini gitu karena ini film ini besar dalam arti apa sejarah ini tuh besar Radio Rimba Raya ini besar itu penting ya kan itu penting dalam republik ini harus diketahui oleh bangsa ini gitu tentang peran besar Radio Rimba Raya itu jadi ini itu harapan saya gitu untuk Radio Rimba Raya ini supaya diangkat ke layar lebar gitu Pak. Ya, terakhir nih Bang Mat, pesan buat senias-senias kita, terutama senias muda nih, terutama yang bergelut di film dokumenter ini. Kalau senias-senias ini ya pesan-pesan ya Pak Yus ya. Iya, iya, iya. Iya. Ini Kalau kan pesan-pesan luar jadi biasa ya. Tadi lihat iya, iya. perjuangan Bang Iqmal Iya. Gopi ini luar biasa ya. Jadi kalau ngomong pesan-pesan ini Pak Yus, saya pernah teringat saat saya mewawancarai Rosian Anwar ini. Saya klik langsung tadi pesan-pesan. Jadi begini, saya almarhum Rosian Anwar ya, itu kan senior ya, Iya, wartawan iya. senior apa ya, sejarawan. Saya saat wawancara dia, pesan-pesan Bapak apa? Begitu. Ini sambil bicara, saya sempat diomelin. Apa kamu? Pesan-pesan kamu tuh seperti Belanda. Waduh, gimana nih sama Belanda? Pesan-pesan. Jadi saya berpikir ini pesan-pesan saya kita nggak tahu. Jadi agak sedikit melebar sedikit nggak apa-apa ya sedikit aja. Saya berpikir kok saya menanya pesan-pesan ya. Kenapa pesan-pesan Pak Rosian ini kok saya diomelin waktu itu waktu mewawancari Radio Rimba Raya kan? Karena mereka senior kita harus patuhin kan karena dia lebih pengalaman daripada saya daripada kita di sini. Lah ternyata kan subjektifnya berbeda. Barangkali pesan-pesan ini ada konotasi yang berbeda dalam pemikiran dia. Saya nggak tahu juga barangkali dia banyak bergaul sama pejabat-pejabat sama elit-elit politik sehingga pesan-pesan itu tidak memberikan sebuah apa namanya informasi yang produktif apa namanya informasi kepada masyarakat pesan-pesannya ini. Saya berpikir begitu waktu itu, tapi nggak apa-apa. Pesan-pesan itu dalam arti begini. Uh, ini begini, ini kan zaman-zaman era digital ya. Era-era digital ini kan sangat lingkup dunia yang saya perhatikan itu kan sangat makin mengecil gitu, tidak lebar. Jadi itu ada semua di apa ya, di tangan kita sebenarnya, di HP, ya macam. Sebenarnya kalau membuat film dokumenter itu sebenarnya nggak susah. Dalam arti tidak seperti dulu gitu. Dengan HP juga bisa.
Nah, jadi begini ya, apa namanya, eee, intinya ada begini, oposisi biner. Oposisi biner ini, maksudnya itu hidup ini kan ada siang, malam, baik, buruk, tua, muda. Jadi pembuatan film dokumenter itu harus kembali kepada kita. Dalam arti begini, cara kita, pemikiran kita, ya kan, gagasan kita, ide kita saat mengeksekusi dari sebuah ide itu sendiri yang ada di kepala kita. Jadi lakukanlah sesuatu yang menurut Anda itu menjadi sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat orang lain, begitu. Karena, jangan melihatkan, kondisi dalam arti dengan mudahnya, dengan gampangnya, dengan era digital ini, kita tidak bisa memposisikan diri saat kita membuat sesuatu tentang yang namanya audiovisual ini. Ini efek-efek ini kan juga bisa akan terjadi kepada kita dan juga kepada masyarakat umum saat orang melihat film kita itu saat sudah jadi, begitu. Ini belum lagi kita bicara tentang perspektif bagaimana orang melihat film kita itu. Ini kan menjadi, apa namanya, subjektif-subjektif itu kan akan terjadi karena tidak mungkin sama subjektif kita sama subjektif penonton. Ya, kita memang pembuatnya begitu, tetapi kita harus intinya mempertanggungjawabkan suatu perbuatan kita saat eksekusi kita, saat pembuatan film dokumenter itu harus bisa kita pertanggungjawabkan dalam arti kita harus melakukan sesuatu apa penelitian atau riset gitu sebelum kita memberikan kesimpulan kepada orang banyak dalam arti kalau kita memberikan kesimpulan kepada dalam bentuk film dokumenter itu sendiri. Jadi kita sehingga tidak terjadi apa namanya, jadi intinya biar berkualitas lah dalam arti, jadi film itu kalau kita buat biasa aja, tapi kalau film itu tidak biasa dibicarakan orang itu baru luar biasa gitu. Tapi intinya kalau pembuatan film dokumenter itu sendiri kita harus memberikan sebuah apa namanya, harus ada dari gagasan kita itu. Jangan intinya dalam arti menggampangkan juga. Buat film dokumenter itu tidak gampang gitu. Apalagi membuat film sejarah ya. Kita harus kembali ke masa lalu itu. Nah, kemudian uh, dengan banyaknya berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi-teknologi ini dari penutupan apa namanya bincang-bincang saya sama Pak Yusradi ini barangkali saya bisa mengutip dari ada salah satu nih. Saya juga lama nih, saya suka kadang-kadang mengambil kata-kata yang barangkali apa ya menurut saya bagus begitu ya. Ada barangkali kalau teman-teman netizen barangkali tahu dari mana kata-katanya ini ya itu barangkali ya. Nah, jadi begini ada kata-kata indah ini sebenarnya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak pernah akan mundur. Jadi ilmu pengetahuan dia itu akan maju terus. Tidak pernah akan mundur sampai akhir zaman ilmu pengetahuan. Apapun bentuknya, mau pakai mobil listrik yang akan ke depan, mau dunia ini, mau teknologi bagaimana, itu kita nggak perlu kaget lagi. Dalam arti ilmu pengetahuan itu tidak pernah akan mundur lagi ke belakang, tapi dia maju terus. Jadi baik buruk ilmu pengetahuan itu kembali kepada orangnya yang menggunakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu dari saya. Ya. Semoga ini bermanfaat ini, Pak Yus. Ya. Insya Allah sangat bermanfaat, Bang Mal, dan ini makin menginformasikan kepada masyarakat luas, terutama penonton sekaligus pendengar podcast kita ini nanti. Bagaimana perjuangan Bang Iqmal tadi menggarap film dokumenter ini, bagaimana peran luar biasanya radio ini terhadap Republik ini, gitu ya. Dan doa terbaik dari saya pribadi. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar, kuliahnya juga lancar, amin. Dan harapannya tadi tercapai. Bagaimana ini kemudian bisa diangkat ke film layar lebar. Baik Bang Iqmal, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian sudah berkenan berbagi ilmu, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang luar biasa. Sukses terus buat Bang Iqmal ya. Sehat-sehat Bang Iqmal ya. Iya, sama-sama. Terima kasih nih Pak Yusradi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.